Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang melimpah bosku. Oke, untuk kalian yang mungkin baru saja mampir, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita langsung saja bahas untuk koin-koin kripto, perkembangan kripto hari ini. Dan langsung saja kita lihat ke koin market cap. Untuk saat ini Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat di sini memang grafiknya semua ini sudah mulai menghijau ya. Kalau kita lihat di Bitcoin sendiri ini sudah mulai naik, saat ini hanya kenaikan 0,11%. Meskipun kenaikan yang begitu tidak terlalu tinggi, tapi ini adalah positif ya. Dan untuk Ethereum juga mengalami kenaikan ke angka 30 jutaan. Untuk BNB ini sudah mulai hampir menyentuh ke 5 juta, yaitu saat ini di 4.854.304 rupiah. Wow, ini luar biasa ya. Kemarin BNB ini sempat di dump ya sampai dengan harga 3.500.000 rupiah. Oke, dan untuk Cardano ini sudah mulai naik juga ya, XRP juga. Cardano ini kemarin sempat menembus ke angka 6 ribuan untuk XRP juga ya. Dan kalau kita lihat di sini Dogecoin ini masih stabil di situ-situ aja, yaitu di angka 1200-an ya. Oke, untuk Avalanche ini juga kemarin saya sudah bahas ya. Untuk Avalanche ini kemarin ketar-ketir ya. Avalanche sendiri itu ketar-ketir. Takutnya mereka akan didam oleh LFG ya, dimana LFG masih menyimpan token Avalanche sebanyak 2 juta token, yaitu dimana itu senilai 60 juta dolar. Wow, dan ditakutkan untuk buat modal untuk membuat Terra menjadi bangkit lagi seperti itu ya. Dan itu sudah saya bahas di video ini, kalian bisa cek saja di video ini. Oke. Kalau kita lihat di sini Trons ini mengalami kenaikan yang signifikan ya. Meskipun yang lain merah atau bearish, tapi Trons ini mulai bagus. Wow, ini Trons ini potensinya kedepannya bagus, dimana kemarin Justin Sun sudah meluncurkan stablecoinnya yaitu USDD ya. Ini saya sudah bahas juga. Kalian bisa lihat di Trons ini ya, USDD sama dengan USD. Kalian bisa lihat untuk videonya ya, karena USDD dan USD sistemnya hampir sama dengan USD atau USD Terra USD nya ya. Tapi untuk Justin Sun sendiri itu berpikir algoritma, dia masih percaya dengan algoritma yang dia gunakan ya, meskipun hampir sama dengan kasusnya Terra, yaitu bagaimana mencetak USDD dan mencetak Trons ya. Tapi saat ini saya yakin untuk Trons itu bisa melompat karena ada USDD. Apakah kalian sudah berinvest ke Trons? Ini Trons menjadi salah satu yang akan menggantikan, kemungkinan besar akan menggantikan kedudukan dari Terra ya, yaitu mungkin saja bisa melompat langsung menduduki di angka ranking kelima atau urutan kelima. Wow, mantap. Oke, kalau kita lihat di Shiba Inu ini juga masih sama seperti Dogecoin ya, karena kalau kita lihat di sini Shiba Inu ini masih di 0,17. Wow, masih di sekitaran itu ya, naiknya nggak terlalu tinggi, tapi saya rasa saat ini Shiba Inu masih sangat potensial ya, karena Shiba Inu akan kembali paling dekat adalah menyentuh di 1 rupiah. Wow. Oke. Mengenai perkembangan dengan pasar kripto ini ya, kita langsung saja ke beritanya ya. Sebelumnya ada berita di mana crypto mining farm ini ditemukan di Rusia secara ilegal. Ini ada di dalam penjara ya. Wow, kok bisa ya?
Crypto mining farm, ini kita bahasa Indonesia kan ya. Peternakan penambangan kripto ditemukan di penjara tertua di Rusia. Wow, kok bisa seperti itu? Ternyata ada pejabat atau penjaganya di situ, di penjara situ, yaitu wakil sipir, diduga menambang cryptocurrency di penjara Moskow. Seorang perwakilan berpangkat tinggi dan manajemen penjara Butyrskaya di distrik Verskau di Moskow Tengah sedang diselidiki karena mendirikan sebuah pertambangan atau penambangan kripto, juga dikenal sebagai Butyrka. Ini adalah penjara tertua di Rusia, dibangun pada tahun 1771 yang jauh ya, yang lampau maksudnya. Perangkat keras ini ditemukan di tempat klinik psikiatri yang dijalankan oleh layanan lembaga pemasyarakatan federal di penjara. Wow, ini kasus ini ternyata ketahuan ya, karena penambangan ini mungkin saat itu ada sidak mendadak, ditemukan alat penambangan di dalam penjara ya, ditemukan di dalam penjara, tepatnya di tempat di bagian klinik psikiatri ya. Wow, dan ini ternyata sudah menghabiskan 8.400 kilowatt listrik, dan itu dibayar oleh pemerintah ya. Memang kan karena tempatnya pemerintah ya, dibayar pemerintah, mungkin dia cari gratisan ya, dan itu hasilnya kan lebih besar karena listriknya gratisan. Jadi total biaya yang dikeluarkan yaitu 62.000 rubel atau setara dengan $1.000. Wow, itu buat bayar listrik ya. Dan ternyata memang tempat itu adalah distrik di mana tarif listrik itu, dasar listriknya itu sangat murah. Makanya di situ banyak sekali spot-spot aktivitas yang tidak sah. Makanya itu terjadi sidak mendadak semua di wilayah itu ya. Akhirnya ternyata ada di dalam penjara pun ada untuk tempat penambangan atau mining secara diam-diam ya. Wow, oke. Dan setelah kasus ini akhirnya mencuat, akhirnya disidak semua wilayah itu ya, di mana di distrik meliputi distrik Krasnoyarsk Krai dan Irkutsk Oblast. Wow, ini bahasanya susah ya. Oke, kemudian dari investor terkemuka mengungkapkan ya, ini yaitu Robert Kiyosaki, berpikir Bitcoin bisa turun di $9.000. Wow, mengungkap mengapa dia tetap bullish. Wow, jadi Robert Kiyosaki ya, Robert Kiyosaki ini dia mengatakan bahwa Bitcoin akan bullish, tapi anehnya dia juga mengatakan itu bisa turun dulu menyentuh ke $9.000, menyentuh di titik terendahnya ya, $9.000. Wow, berarti memang Robert Kiyosaki ini akan masuk ke Bitcoin ketika Bitcoin itu sudah menguji titik terendahnya yaitu $9.000. Wow, saat ini Bitcoin di angka berapa ya? Kita coba ganti dolar. Oke, saat ini Bitcoin di angka $30.000 ya, $30.314. Wow, kalau turun di $9.000 artinya itu turunnya drastis. Oke, Kiyosaki percaya bahwa Bitcoin bisa turun ke $9.000. Penulis Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, masih optimis tentang Bitcoin. Dia menunggu harga BTC untuk menguji titik terendah baru sebelum masuk. Oke, berarti dia memang menunggu Bitcoin sebelum dia benar-benar masuk ke Bitcoin, dimana mungkin ketika harga Bitcoin sudah menyentuh atau menguji di titik terendah, banyaklah investor masuk di situ dan dia juga masuk. Wow, Kiyosaki mentweet pada hari Rabu ya, saya tetap bullish di masa depan tentang Bitcoin. Dia menambahkan bahwa dia sedang menunggu Bitcoin untuk menguji titik terendah baru, menunjukkan bahwa itu bisa menjadi $20.000, $14.000, $11.000 atau bahkan $9.000. Penulis terkenal melanjutkan untuk menjelaskan mengapa dia masih bullish tentang Bitcoin. Federal Reserve dan Departemen Keuangan adalah organisasi yang korup dan mereka akan menghancurkan diri sendiri sebelum mereka mendapatkan kembali kejujuran, integritas, dan kompas moral. Kiyosaki menjelaskan. Seperti itu kata Kiyosaki, karena memang untuk Departemen Keuangan ini banyak yang korup ya. Banyak penyelewangan atau hal-hal yang tidak ngena gitu ya. Pekan lalu Kiyosaki mentweet bahwa dia menunggu bagian bawah sebelum masuk ke Bitcoin. Pada saat itu dia memperkirakan bagian bawahnya sekitar 17.000, tetapi kemudian mengatakan bahwa itu bahkan bisa lebih rendah pada 11.000.
Ini juga bukan pertama kalinya Kiyosaki menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah Biden, Departemen Keuangan, dan The Fed. Penulis terkenal juga telah merekomendasikan Bitcoin kepada investor untuk beberapa waktu. Pada bulan Maret, Kiyosaki mengatakan dolar AS akan meledak, menyalahkan Presiden Biden karena menyebabkan inflasi. Wow, memang ada inflasi yang sangat tinggi saat ini di Amerika. Dia merekomendasikan emas, perak, Bitcoin, Ethereum, dan Solana sebagai investasi pada saat itu. Namun Kiyosaki juga sebelumnya memperingatkan bahwa kripto bukan tanpa masalah. Dia juga memperingatkan bahwa pada akhirnya pemerintah akan menyita semua cryptocurrency dan melipatnya menjadi kripto pemerintah. Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina meningkatkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat palsu pemerintah. Wow, jadi memang saat ini tujuan dari Kiyosaki ini menunggu ya bahwa harga Bitcoin bisa saja menyentuh di 20.000, 14.000, dan 11.000, kemudian 9.000. Wow, karena memang saat ini terjadi perang di Rusia Ukraina yang meningkatkan tempat berlindung yang lebih aman ya dari uang fiat yang memang saat ini mengalami inflasi di Amerika. Wow, dan kita lihat bahwa untuk Bitcoin sendiri memang saat ini masih seputaran di 30.000 dan kemarin sempat menyentuh di harga 28.000 ya. Oke. Jadi untuk saat ini mungkin untuk kalian yang mungkin percaya untuk Kiyosaki, kalian menunggu juga di harga 9.000 untuk masuk ke Bitcoin. Ya mungkin lama, tapi mungkin saja Bitcoin bisa saja sampai dump di harga tersebut. Tapi di bagian terbaiknya adalah ketika dump nanti kalian masuk, kemudian Bitcoin kembali bullish ya, lebih tinggi, kalian mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi ingat ya, kalian harus do your own research dan pastikan kalian menggunakan uang dingin ketika kalian ingin masuk ke koin-koin kripto atau menghold koin kripto, dan pastikan kalian juga mengerti segala risikonya. Dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil, dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX, kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe, dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.